Seruan boykot terhadap sejumlah produk yang mendukung Israel tengah menjadi trending topik di Indonesia. Dan salah satu produk yang menjadi sasarannya adalah McDonald's. Aksi ini tentunya tidak terlepas dari aksi kontroversi McDonald's di Israel yang memberikan diskon hingga makanan gratis kepada tentara dan warga Israel di tengah situasi kelaparan yang melanda Palestina akibat adanya konflik. Menariknya, banyak masyarakat di Indonesia yang ternyata belum sadar telah menggunakan produk dari perusahaan yang mendukung dan berasal dari negara Zionis tersebut. Lantas, tahukah kalian apa saja produk Israel di Indonesia? Tanpa berlama-lama, berikut adalah 10 produk Israel yang laris di Indonesia. Waze. Waze adalah layanan peta digital yang menggunakan data real-time dari para penggunanya. Di Indonesia sendiri, aplikasi ini sempat memiliki popularitas yang tinggi karena dianggap lebih akurat daripada Google Maps. Tapi kalian para pengguna Waze, tahu nggak kalau aplikasi penunjuk arah ini ternyata produk Israel loh? Melansir dari laman CNBC Indonesia, Waze adalah sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2008 di Israel oleh pengusaha asal Tel Aviv, yakni Uri Levine, Ehud Sabtai, dan Amir Sunar. Namun pada tahun 2013, Waze akhirnya diakuisisi oleh Google. Jadi tetap setia menggunakan Waze atau beralih ke aplikasi lain nih? Komen dong! Halilit. Halilit merupakan salah satu merek produk mainan anak yang cukup populer di dunia. Di Indonesia sendiri, produk ini lebih sering dijumpai dengan bentuk mainan instrumen musik, mulai dari drum, gitar, tamborin, dan masih banyak lagi lainnya. Dari segi kualitas, nggak usah ditanya lagi. Hal ini lantaran Halilit menawarkan produk mainan dengan kualitas yang terbaik. Jadi, meskipun kita harus merogoh kocek yang lebih untuk mainan ini, ya worth it lah. Tapi karena ini produk Israel, sejumlah kelompok masyarakat pro-Palestina pun menyerukan untuk berhenti menggunakan produk-produk dari Halilit. Teva Pharmaceutical Industries. Teva Pharmaceutical Industries adalah perusahaan multinasional berbasis di Petah Tikva, Israel, yang memproduksi berbagai produk farmasi. Bisa dibilang saat ini Teva menjadi produsen obat generik terbesar di dunia. Jadi hal yang wajar jika produk obat-obatan dari Teva bisa kalian temui di sejumlah apotek yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, perusahaan farmasi yang menjadi perpanjangan tangan dari Teva Pharmaceuticals adalah PT Actavis Generics. Untuk tahu jenis obat apa saja yang diproduksi perusahaan ini, kalian langsung cek aja deh websitenya. Rummikub. Rummikub adalah jenis board games yang menyerupai yang cukup populer di Indonesia. Iya, mirip-mirip permainan mahjong lah ya. Namun, Rummikub ini dimainkan dengan 104 kartu yang bertuliskan angka 1 hingga 13 dengan 4 jenis warna. Kabarnya, permainan ini diciptakan oleh seorang warga Israel, Ephraim Herzano, pada tahun 1940-an. Dan saat ini, Rummikub sudah diakui sebagai permainan yang berasal dari Israel. Bahkan, Rummikub juga menjadi produk hiburan setempat yang paling banyak diekspor ke luar negeri, termasuk di Indonesia. EduChef. EduChef merupakan sebuah brand yang memproduksi berbagai jenis mainan untuk anak-anak. Tidak hanya sekedar mainan, produk dari EduChef ini dinilai bisa melatih kecerdasan dan perkembangan anak-anak. Bahkan EduChef melibatkan tim spesialis penelitian dan pengembangan, psikolog anak, guru, dan orang tua untuk membuat produk-produk mereka. Buat mainan anak sampai ngelibatin tim ahli. Itu keren sih. But anyway, produk-produk mereka ternyata diproduksi di Tiongkok dan lebih banyak dijual ke Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Meskipun produk ini terbilang laris di Indonesia, masyarakat pro-Palestina tetap memasukkan EduChef dalam daftar boikot produk Israel.
Tinilove. Tinilove merupakan sebuah merek dagang milik Shilov Group yang memproduksi mainan dan perlengkapan bayi yang bermarkas di Tel Aviv, Jaffa, Israel. Produknya pun cukup bervariasi, mulai dari gendongan bayi, stroller, car seat bayi, mainan, dan masih banyak lagi. Untuk target pasarnya sendiri, Tinilove diperuntukkan bagi kalangan menengah ke atas karena harganya yang terbilang mahal. Tapi wajar sih, karena kualitas dari produk Tinilove ini juga sepadan dengan harganya. Anyway, saat ini Tinilove sudah tersedia di 50 negara, termasuk di Indonesia. Tapi karena brand ini asal Israel, sejumlah kelompok masyarakat pun menyerukan untuk berhenti menggunakan produk-produk dari Tinilove. Keter Plastik Ltd. Keter Plastik Ltd atau Keter Group merupakan perusahaan manufaktur asal Israel yang khusus memproduksi perlengkapan rumah tangga yang berbahan plastik atau resin. Di Indonesia sendiri, Keter Group memasarkan produknya dengan merek Black & Decker yang menjual produk pertukangan dan rumah tangga seperti bor listrik, blender, coffee maker, hingga vacuum cleaner. Adapun produk dari Keter Group ini banyak diperjualbelikan secara offline maupun online. Selain merek Black & Decker, Keter Group juga mengeluarkan sejumlah produk dengan merek lainnya seperti Outstanding Solution, Lipski, Alibert, Curver, Jardine, dan Contico Europe. Zek Industries. Zek Industries merupakan sebuah perusahaan asal Israel yang menyediakan berbagai peralatan pertukangan dan peralatan rumah tangga. Tidak hanya dipasarkan di negara asalnya, produk-produk dari Zek Industries ini juga telah dipasarkan di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Coba deh, cek alat-alat pertukangan kalian, apakah ada yang berasal dari brand ini? Utamanya palu sih, karena kabarnya salah satu produk yang sangat terkenal dari Zek Industries di tanah air adalah palu. Tef Toys. Buat para orang tua yang sudah punya baby, kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan brand yang satu ini? Yap, Tef Toys adalah salah satu brand asal Israel yang juga memproduksi perlengkapan bayi. Mulai dari gendongan bayi, sabuk pengaman untuk bayi, kereta bayi atau stroller, mobil-mobilan yang diperuntukkan bagi bayi, dan masih banyak produk mainan lainnya. Bisa dikatakan Tef Toys berhasil memikat hati para orang tua untuk memiliki produk-produk mereka. Selain karena pilihannya yang beragam, Tef Toys juga menawarkan produk dengan kualitas terbaik dan tentunya safety untuk bayi. Meski begitu, sekelompok masyarakat pro-Palestina tetap memasukkan Tef Toys dalam daftar boikot produk Israel. Mimin heran sih, negara Zionis ini memproduksi banyak mainan anak, tapi kok mereka tega sih menghabisi nyawa bayi dan anak-anak yang tidak bersalah di Palestina? Israel memang meresahkan. Buah-buahan. Selain mainan dan perlengkapan bayi, obat generik, dan peralatan rumah tangga, ternyata Indonesia juga pernah mengimpor buah-buahan dari negara Zionis ini. Salah satunya adalah kurma dan jeruk shantang. Mengutip dari laman merdeka.com, data Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pada Juni 2012 silam, Indonesia mengimpor kurma dari Israel sebanyak 20,6 ton. Dengan nilai perdagangan kurma adalah 191.300 US dollar atau setara dengan 3.032.487.600 rupiah. Namun belakangan diketahui Indonesia sudah tidak lagi mengimpor kurma dari Israel. Dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, Indonesia kini hanya mengimpor kurma dari Arab Saudi, Mesir, dan Tunisia. Sedangkan untuk jeruk shantang sendiri, impor tersebut terjadi pada tahun 2012 silam. Dengan total impor 0,666 ton, senilai 709 US dollar atau setara dengan 11.239.068 rupiah. Lagian, Mimin juga heran, kok bisa-bisanya sih pemerintah mengimpor buah dari Israel? Padahal kan masih banyak negara lain yang memproduksi buah-buahan tersebut. Tapi, ya syukurlah, sekarang Indonesia sudah menghentikan impor buah dari negara Zionis tersebut. Jadi pertanyaan Mimin adalah, apakah ada salah satu dari produk di atas yang pernah atau bahkan masih kalian gunakan sampai saat ini? Komen di bawah dong. Thank you, update lovers!